Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bani Adam dari kelas 07 MP 008 Fakultas Ilmu Komputer, Prodi dari Teknik Informatika. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana menginstal web server dan juga mendeploy WordPress. Di sini saya sudah membuka VirtualBox, virtual mesinnya, dan saya sudah membuat dan juga memasukkan ke dalam Ubuntu servernya, dan juga sudah menginstal PuTTY di sini untuk meremote. Sebelum kita mendeploy WordPress, kita harus menginstal beberapa yang diperlukan, yaitu Apache, MariaDB, PHP, PHPadmin, Webmin, dan Servbot. Membuat server di Ubuntu yaitu kita harus install Apache server, install DBS, dan juga install PHP package, dan juga menginstal PHPadmin dan Webminnya juga. Langkah-langkah step 1 sampai step 5 saya sudah melakukan dan sudah praktek, sudah menginstal ini semua. Apache sudah, DBMS sudah, MariaDB, dan juga sampai ke step 5 instalasi PHPadmin saya sudah sampai sini. Sebelum kita mendeploy WordPress, kita harus menginstalasi PHPadmin dan semuanya yang dibutuhkan oleh WordPress tersebut. Mari kita lanjutkan. Saya sudah sampai sini. Ini mengkonfigurasi PHPadmin-nya. Ini PHP yang sudah diinstal dan di-download. PHP-nya versi 7.4.3. Mari kita lanjutkan proses instalasi PHPadmin-nya. Di sini kita pakai Apache 2. Kita oke. Kita tunggu terlebih dahulu untuk proses penginstalan PHPadmin-nya. Kita masukkan password PHPadmin MySQL, password untuk PHPadmin. Nah, setelah memasukkan ini, kita konfirmasi. Klik OK. Kita ignore saja. Dan setelah install PHPadmin, kita menginstal Webmin-nya step kelima. Di sini banyak yang diperlukan untuk WordPress-nya. Jadi kita melakukan langkah step 1 sampai step 5, instalasi, ini juga baru ke setting database, habis setting database untuk WordPress, dan juga mendownload WordPress-nya, baru mendeploy WordPress-nya. Seperti itu. Mari kita lakukan lagi, yaitu sudah update. Nah, setelah sudah update selesai, kita update, kita lihat apa saja yang sudah di-download dan di-update. Kita lihat, kita sisipkan repository kode Webmin. Pada akhir baris kita memasukkan kode Webmin pada baris file source list di folder etc di sininya. Kita salin. Kita copy aja langsung ke PuTTY. Nah, ini sudah masuk.
kita akan memasukkan repository code. Repository code ini digunakan untuk menyisipkan ini file source ini. Kita masukkan yang ini, kita salin saja langsung, baru kita tandain sini, kita hashtag ini untuk menandakan bahwa itu kita untuk menyisipkan repositorinya. Nah, setelah selesai baru kita save, kita simpan. Nah, setelah selesai kita adalah X, bisa enter untuk menyimpan, baru jalankan terminal dan jalankan web code berikut. Kita jalanin code yang ini. Setelah selesai baru kita update kembali, kita cek lagi apa saja yang mau diupdate. Di sini setelah melakukan ini kita masuk ke webmin-nya nanti. Kita masuk ke webmin ini untuk men-setting dan konfigurasi WordPress-nya agar bisa di-deploy dari webmin ini. Setelah selesai baru kita install webmin-nya. Kita menginstal webmin-nya yang diperlukan. Yes, klik Y, enter. Ini kita menunggu mendownload webminnya ya sampai 28 MB, 28 MB. Kita tunggu sebentar sampai proses selesai downloadnya dan menginstalnya. Baru kita masuk ke webmin lewat browser Chrome. Ini sudah diinstal PHP-nya, konfigurasi PHP-nya di sini ada Apache 2. Dan sebenarnya tidak hanya Ubuntu saja, bisa menggunakan operating system yang lain, namun menyesuaikan bagaimana caranya untuk bisa mendownload dan menginstal, karena beberapa OS itu beda-beda, tidak seperti ini sama semua, menyesuaikan saja. Maka dari itu di sini saya menggunakan Ubuntu karena menyesuaikan dengan web ini untuk lebih mudah menginstal web server dan juga mendeploy WordPress-nya. Kita tunggu dulu sampai proses download dan instalasi selesai. Nah, setelah selesai ini kita masuk ke browser Chrome. Kita buka browser, kita ketikkan IP kita yang kita punya, yang ada di putih ini, ada di Ubuntu servernya. Kita ketik 192. Kita tunggu dulu sampai progres sampai 100%. Dan nanti kita akan juga membuat database dan juga mendeploy WordPress-nya. Mengapa dibuat database? Untuk menaruh WordPress-nya ini agar bisa dideploy dari web server. Maka dari itu nanti step selanjutnya adalah menginstal WordPress itu membutuhkan konfigurasi database terlebih dahulu. Dan kita akan membuat local domain agar bisa diakses dengan nama domain kita sendiri.
nanti akan bisa diakses dengan domain kita sendiri. Kita membuat lokal domainnya, kita ubah dari IP ke lokal domain kita, namanya apa itu bisa. Kita tunggu terlebih dahulu untuk proses instalasi dan downloadnya ini webmin. Sampai 100% baru kita buka browser, kita masukkan IP kita di 2 10.000 agar bisa masuk ke webmin ini. Nah, ini sudah selesai proses install dan downloadnya webmin di Ubuntu server kita. Nah, kita buka saja langsung di sini. Kita udah masukkan IP saya. Ini sudah masukkan 10.000, kita klik enter. Ini kalau ada seperti ini, kita akan klik lanjutkan saja. Nah, ini sudah masuk ke webmin kita. Di sini kita masukkan username dari Ubuntu server kita saja, langsung masukin dan sign in. Nah, kita sudah masuk ke dalam webmin kita, web server kita. Kita sudah menginstal dan membuka web server kita. Di sini kita akan membuat konfigurasi juga agar bisa diakses. Kita membuat port juga di sini, membuat local domain agar bisa diakses. Kita langsung mendeploy WordPress-nya. Setelah diinstal semua, download dan ekstrak file installer WordPress. Nah, di sini kita mendownload WordPress-nya, terus kita mengekstrak file installer WordPress-nya, baru kita masuk ke step 4, create virtual host. Kita menggunakan port 80 dan port 443. Yang port 80 ini adalah HTTP dan port 443 adalah HTTPS. Nah, setelah install WordPress, kita mengekstrak WordPress-nya. Nah, ini kita lagi ekstrak file dari WordPress-nya. Setelah diekstrak, kita setting dulu permission foldernya. Nah, setelah kita udah setting permission folder, kita create virtual host, yaitu dari 2 buah konfigurasi virtual host dengan port 80 dan port 443 yang disesuaikan dengan domain yang ada. Jadi kita menyesuaikan domain yang ada di folder install WordPress yang telah diekstrak. Jadi kita membuat 2 konfigurasi virtual host dengan port 80 dan port 443 disesuaikan dengan domain yang ada serta arahkan folder installer WordPress yang diekstrak tadi. Kita masuk ke webmin, kita buat create virtual host, kita buat konfigurasi di sini.
Nah, setelah kita membuat virtual hostnya, nih kita membuat yang 80 dan 443. Setelah itu kita tidak perlu menginstal SSL, kita langsung saja save ini, di save dulu. Di save. Setelah itu kita membuka folder user, kita setting yang namanya itu adalah sistem 32 di local disk C untuk men-setting lokal domain kita. Kita membuat lokal domain kita terlebih dahulu. Setelah kita menyimpan lokal domain kita coba di sini men-setting PHP admin kita. Nah, kita sudah masuk ke dalam PHP admin. Kita membuat database terlebih dahulu. Kita create database untuk WordPress di MariaDB-nya dulu. Kita akan buat ini. Nah, kita sudah masuk dalam PHP admin-nya. Kita buat user account, add user account. Lalu kita akan men-setting add user account ini untuk WordPress-nya ya. Ini kita checklist database for user account, kita checklist dua-duanya, buat basis data dengan nama yang sama dan diberi semua hak. Kita checklist dua-duanya, langsung kita buat, simpan. Setelah itu kita keluar untuk masuk ke dalam PHP yang kita buat tadi. Nah, kita sudah masuk di punya kita sendiri yang tadi kita buat, yaitu localhost 3306. Kita lanjutkan lagi, kita buat di sini namanya WordPress saja ya. Kita untuk mendeploy WordPress-nya.
Nah, setelah masuk di sini ada database WordPress, lalu kita instalasi WordPress-nya. Nah, kita sudah masuk di konfigurasi setup WordPress-nya. Kita klik continue. Dan let's go WordPress, username-nya WordPress yang telah kita buat tadi. Kita run the installation. Kita buat detailnya. Setelah kita membuat set detail, username dan passwordnya, juga menaruh email kita, baru kita install WordPress-nya. Kita login seperti yang kita buat tadi. Kita masukkan username kita yaitu WordPress dan juga password kita. Nah, di sini sudah masuk ke dalam WordPress kita. Kita berhasil membuat web server dan juga mendeploy web server WordPress kita. Di sini bisa kita lihat website kita bisa lihat website kita. Ini hasil dari mendeploy WordPress dari web server yang telah kita buat di sini. Kita bisa membuat dan bisa setting-setting WordPress kita di bagian sini, di bagian dashboard kita, bagian sini kita bisa setting-settingnya. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.